Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat dan terus semangat walaupun kita masih daring dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai video hari ini, jangan lupa untuk berdoa. Anak-anak, sekarang kalian buka di halaman 85. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pramuka. Nah, pramuka juga mengajarkan kepada anggotanya untuk taat beribadah ya. Agar kenapa? Supaya bisa mandiri dan menyadari kesadaran sendiri. Nah, misal nih, kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak perlu disuruh dulu atau mau dibangunkan oleh orang tuanya. Jadi kita sudah tahu waktu untuk sholat, kita harus melaksanakannya sesuai dengan kesadaran kita sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada gambar tempat ibadah dan umat agama. Sekarang kita pasangkan gambar tempat ibadah dengan agama yang sesuai. Gambar yang pertama itu adalah masjid. Nah, iya, masjid kita gambarkan yang mana yang cocok? Iya, gambar yang ini nak ya. Nah, ibu tarik garis. Terus gambar yang kedua itu gambar apa? Iya, tempat ibadah umat agama Kristen. Nah, Kristen yang mana yang cocok? Iya, yang ini anak-anak ya. Ibu tarik garis. Gambar yang ketiga itu tempat ibadah umat Hindu, yaitu pura. Pura cocok yang mana? Iya, yang ini nak ya. Gambar yang 4 adalah tempat ibadah umat agama Buddha, yaitu vihara. Yang mana cocoknya? Iya, yang ini. Dia seperti kayak ini ya, dari biksu. Saya sambung. Dan yang terakhir ini adalah tempat ibadah umat Konghucu ya. Nah, namanya kelenteng. Biasanya merayakan hari besar Imlek. Nah, ini yang cocok ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Selanjutnya kalian buka di halaman 86. Nah, di sini ada percakapan antara Ratna, Fatimah, dan Lani. Mereka membicarakan mengenai contoh pengamalan sila pertama. Nah, sila pertama itu apa bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun contoh dari pengamalan sila pertama itu yang pertama, mencintai ciptaan Tuhan. Nah, apa sih mencintai ciptaan Tuhan itu? Contohnya, ia bisa dengan rajin merawat tanaman. Selain itu, contoh dari pengamalan sila pertama itu bisa dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya pada saat sholat kita berdoa. Nah, itu adalah contohnya. Terus bisa juga dengan menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, tidak mengganggunya anak-anak ya. Nah, itu juga termasuk dari contoh sila pertama dari pengamalan sila pertama. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa baca kembali ya. Pada pembelajaran video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pramuka. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lambang gerakan pramuka. Nah, apa itu anak lambang gerakan pramuka? Itu lambangnya adalah tunas kelapa. Nah, mengapa dipilih? Karena kelapa ini sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk lambang tunas kelapa ini diciptakan oleh Bapak Sumarjo Atmodipuro. Dia adalah seorang pegawai negeri yang hidupnya sangat aktif untuk menjadi pembina pramuka. Nah, untuk tunas kelapa ini anak-anak memiliki banyak makna dari setiap bagiannya. Adapun makna dari setiap bagian tunas kelapa. Nah, tunas kelapa itu disebut juga dengan cikal. Artinya penduduk asli yang menurunkan generasi baru. Maka diartikan tunas kelapa itu adalah bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, kelapa itu bisa hidup dimanapun dan keadaan apapun. Artinya, anggota pramuka sehat jasmani dan rohani akan bertahan di berbagai tantangan.
Sekarang kita lanjutkan ke pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu dapat tumbuh di mana saja ya. Artinya pramuka itu bisa beradaptasi dengan siapa saja dan di mana saja, menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana pramuka tinggal. Pohon kelapa yang tumbuh tinggi menjulang itu memiliki arti sebagai cita-cita yang tinggi. Juga artinya harus lurus, jujur, dan mulia serta tetap kokoh walau diterpa tantangan. Selanjutnya, akar kelapa itu yang kuat di dalam tanah memiliki arti filosofis, tekad, dan keyakinan yang kuat dari anggota pramuka untuk meraih cita-cita. Selain itu, azas serbaguna dari pohon kelapa itu artinya bahwa tiap pramuka adalah pribadi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Nah, itulah beberapa makna dari setiap bagian tunas kelapa. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai contoh pengamalan sila pertama. Pada gambar berikut, pramuka itu juga melatih terampil dalam melakukan aktivitas. Melatih untuk selalu kompak dan bersatu. Karena saling bekerja sama dan saling membantu, maka itu termasuk dari contoh pengamalan sila ketiga. Adapun bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan lambang sila ketiga itu adalah pohon beringin. Tidak hanya itu anak-anak, pramuka juga mengajarkan kita untuk berbagi bersama dan bersikap adil terhadap sesama. Yang merupakan contoh dari pengamalan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lambangnya adalah padi dan kapas. Selanjutnya kalian lihat di buku kalian di halaman 103. Mari kita baca. Berbagai tanda pramuka terpasang di seragam Anton. Ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan segi lima. Mari kita amati bangun datar berikut ini. Nah, di sini ada bangun persegi panjang. Ini adalah sisi-sisinya. Nah, di sini persegi panjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dan titik sudut dia juga memiliki sudut yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pada bangun persegi panjang memiliki sudut. Nah, ya, sudut apa di sini? Masing-masing memiliki sudut siku-siku. Jadi ada 4 sudut siku-siku. Berikutnya ini adalah bangun persegi. Nah, untuk bangun persegi dia memiliki 4 sisi juga. Nah, 4 sisi ini dia memiliki sisi yang sama panjang, 4 sudut serta juga memiliki sudut siku-siku. Nah, kalau untuk persegi panjang tadi dia memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada bangun segitiga. Nah, untuk bangun segitiga dia memiliki ada berapa? Iya, 3 sisi. 1, 2, 3. Nah, untuk titik sudutnya ada berapa? 3 juga. 1, 2, dan 3. Nah, untuk sudutnya, jenis sudutnya dia termasuk sudut siku-siku, sudut lancip. Nah, semoga anak-anak bisa memahami ya. Untuk lebih jelasnya kita jawab sama-sama ya tabel berikut berdasarkan 3 bangun datar yang sudah kita bahas sama-sama. Nah, untuk bangun persegi panjang memiliki 4 sisi, banyak titik sudutnya ada 4 titik sudut dan jenis sudutnya ada 4 sudut siku-siku. Untuk bangun persegi sama seperti persegi panjang, dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, banyak titik sudutnya ada 4 serta jenis sudutnya yaitu sudut siku-siku ada 4 juga ya anak-anak. Dan yang berikutnya bangun segitiga memiliki 3 sisi, banyak titik sudutnya ada 3 titik sudut dan jenis sudutnya ada 2 yaitu 2 sudut lancip dan 1 sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, bangun datar persegi panjang
memiliki sifat satu, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Berarti dia memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku, dan yang ketiga memiliki 4 titik sudut. Yang kedua, bangun datar persegi memiliki sifat yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki 4 titik sudut, dan yang ketiga memiliki 4 sudut siku-siku. Serta bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Nah, sifat-sifat dari segitiga yang pertama memiliki 3 sisi, kedua memiliki 3 titik sudut, dan yang ketiga memiliki 3 sudut lancip. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang permainan yang sering dimainkan oleh anak pramuka. Ayo, ada yang tahu permainan apa itu? Yang pastinya permainan ini melatih keseimbangan dan kerjasama. Oleh karena itu, sebelum bermain, anak pramuka harus berlatih kembali menjaga keseimbangan ya. Gerakan keseimbangan apa sajakah yang diperlukan dalam permainan pramuka kali ini? Yuk sama-sama kita simak materinya. Gerakan pertama adalah gerakan melompat dan bersila satu kaki. Gerakan ini dilakukan dengan cara salah satu kaki berdiri sebagai penyangga, sementara kaki yang lain disilangkan di atas lutut. Lakukan dengan kaki kanan sebagai penyangga terlebih dahulu, seperti gambar. Gerakan keseimbangan yang kedua adalah gerakan melompat dengan satu kaki. Latihan ini dilakukan dengan salah satu kaki dilipat ke belakang. Setelah mendengar aba-aba, lipatlah kaki kiri ke belakang. Kemudian aba-aba kedua menandakan untuk melompat-lompat di tempat. Aba-aba selanjutnya adalah turun. Kaki kiri diturunkan, kemudian berganti dengan kaki kanan yang harus disilangkan. Setelah melakukan latihan keseimbangan, mari kita melakukan permainan kaki. Permainan kali ini terdiri dari 2 jenis, yaitu permainan kaki berkait dan permainan jingkat berantai. Mau tahu bagaimana cara melakukan permainannya? Ikuti petunjuk dari ibu ya. Yang pertama, permainan kaki berkait. Permainan kaki berkait cukup mudah untuk dilakukan dan sangat menyenangkan. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi 2 anak saling membelakangi. Kedua, salah satu kaki diangkat ke belakang dan dikaitkan dengan kaki temannya. Yang ketiga, anak-anak yang lain harus bernyanyi atau bersorak ya. Yang keempat, saling tarik dan berputar-putar di tempat diiringi nyanyian. Yang kelima, yang kakinya lepas dulu adalah yang kalah. Permainan dilanjutkan dengan pasangan yang lain. Yang kedua adalah permainan jangkit berantai. Permainan ini dilakukan oleh beberapa siswa dengan jumlah yang tidak dibatasi. Gerakan ini dapat diiringi oleh hitungan atau nyanyian. Regu yang hitungannya paling banyak dan masih tetap membentuk rantai, dia adalah pemenangnya. Mereka berbaris berderet dan saling berhubungan dengan cara memegang salah satu kaki temannya di depan. Dalam posisi demikian mereka melakukan jangkit berantai. Latihan kelenturan juga loh. Nah, caranya anak-anak dimulai dengan gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk latihan kelenturan. Nah, gerakan ini bertujuan melemaskan otot pinggang. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Contohnya di sini anak-anak sedang merapikan apa? Ya, bagus sekali. Merapikan kaos kaki, lalu merapikan sepatu atau tali sepatu, kemudian merapikan ikat pinggang dan merapikan tutup kepala atau topi. Kita ulangi lagi. Ya, bersiap. Rapikan kaos kaki, rapikan sepatu, rapikan ikat pinggang, rapikan topi. Nah, begitu. Itu juga termasuk latihan kelenturan ya. Baik. Di latihan kelenturan selanjutnya anak-anak
juga bisa anak-anak lakukan dengan dimulai berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Lihat kakinya anak-anak ya, agak dibuka, lalu bungkukkan badan ke depan, bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai, pandangan ke arah lutut. Pertahankan sampai hitungan ke-5. Jadi pada posisi ini anak-anak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kembali ke posisi semula jika sudah. Dan masih tetap kaki dibuka. Selanjutnya anak-anak, bungkukkan badan ke sebelah kanan dan kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan ke-5 ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, jika sudah, anak-anak kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegap, buka kedua kaki selebar bahu lagi. Kemudian, sekarang bungkukkan badan ke sebelah kiri. Kedua tangan menyentuh kaki kiri juga. Pertahankan juga sampai hitungan ke-5 ya. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, selama melakukan gerakan ini, perlu perhatikan anak-anak, lutut tidak boleh ditekuk atau kaki tetap lurus ya. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.